Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini adalah terima kasih sudah memiliku. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ustadz Maulana. Ya tadi udah nanya juga sama Mas Eko. Bicara masalah tentang kriteria istri yang Mas Eko inginkan. Pasti tadi dijawab nomor satu dengan lantang adalah istri yang solehah. Masya Allah luar biasa. Yang soleha, yang pengertian. Nah, sesuai dengan jawaban Mas Eko di segmen sebelumnya nih, mungkin ada yang mau disampaikan nih Ustadz Maulana nih tentang istri yang soleha dan pengertian yang kita cita-citakan atau kita dambakan seperti apa? Mau izin penjelasannya? Silakan, Foto. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib dan Ustaz Sam dan Mas Eko Al-Hafiz. Masya Allah. Nah, satu hal buat kita, berbicara tentang jodoh. Ingat, itu tidak boleh menutup. Makanya kalau saya ditanya, gimana Ustaz? Apakah Ustaz mau menikah lagi? Itu tidak bisa. Karena Allah yang atur. Yang namanya itu pasti ada. Apalagi tadi Mas Eko, aku kagum banget. Udah ada PDKT, Cici. Nah, pilihlah wanita yang bisa menyempurnakan imanmu sebagai seorang pemimpin keluarga. Karena menikah itu separuh agama. Separuhnya adalah separuhnya adalah ketaatan menjalaninya. Separuh pernikahan itu separuh agama. Separuhnya mana Ustadz? Maka separuhnya adalah bagaimana engkau bisa menjalankan rumah tangga itu. Maka ketika mau ditanya siapa yang akan bagaimana kriterianya, maka langsung jawab apa? Yang bisa menyempurnakan keimanan. Karena yang namanya manusia itu butuh partner. Sekali lagi butuh partner untuk mengingatkan, menyadarkan. Dan alhamdulillah sebagaimana kita bisa belajar dari Nabi Adam alaihissalam. Meskipun diberikan surga dengan penuh keindahannya, fasilitasnya. Tapi tetap merasa kurang karena belum punya pendamping. Itu. Dan Masya Allah tabarakallah menjadikan wanita itu adalah sesuatu sekali lagi penyempurna, pendamping. Jadi tidak menjadikan wanita itu sebagai budak, nauzubillah, sebagai tulang kaki, bukan yang harus diinjak, atau tulang kepala yang menginjak laki-laki, tapi tulang rusuk untuk jadi partner, untuk menjaga hati. Maka seorang laki-laki yang baik memuliakan wanita. Sekali lagi, seorang laki-laki yang baik memuliakan wanita. Saya mau menikah supaya ada yang masakin aku. Tidak begitu konsepnya. Konsep Islam tidak begitu. Bukan istri yang memasak, bukan. Sebenarnya tugas tanggung jawabnya laki-laki karena menafkahi. Wanita itu sebagai taat kepada suami. Jadi bukan memasak Ustaz, bukan. Cuma kalau disuruh masak ya masak. Karena taat kan. Itu konsepnya. Sama aja. Yang jelas apa lagi? Maka carilah wanita yang penuh penyayang. Saya suka tadi kata-kata Mas Eko. Konsepnya singkat aja, yang soleha dan pengertian. Mas Eko aja udah ada calon. Iya. Teman saya nggak usah disebutin. Masa sih? Karena takut. Takut apa? Mendahului takdir Allah. Takut nggak jadi ya. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khair. Tapi udah ada dong yang ditunjuk. Udah ada ya? Ini membawa opini banget nih. Takut gak jadi katanya berarti ada. Oke, sebelum kita lanjut lagi kita lihat lagi sebuah video tayangan nih tentang istri versus suami kalau lagi puasa. Ini di tayangannya. Minasyaitonirrajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Umur berapa tahun bisa baca Quran Braille gini Mas Eko? Umur 31 tahun Ustaz. Oh, tapi kalau orang tidak hafal Quran bisa baca gini juga nggak? Kalau yang tidak hafal susah harus belajar Ustaz tuh. Tapi agak susah ya? Agak susah. Lebih berarti yang lancar kayak Mas Eko tuh sebenarnya udah hafal gitu ya? Ini petunjuk aja Oh, gitu iya. ya? Subhanallah. Namanya huruf-huruf sudah hafal. Oh, Allahumma arhamna bil Quran. Maka kembali kepada tema kita tentang wanita, bagaimana balasan bagi seorang wanita yang ternyata mendapatkan suami yang malas, kemudian suami yang jarang beribadah, kemudian sebagai wanita untuk tidak lelah mengingatkan suaminya apa yang dia akan dapatkan. Maka ternyata Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang pertama itu yang harus kita jaga adalah diri kita sendiri. Maka bukan alih-alih memikirkan suami yang tidak sholat, tidak. Tapi memikirkan diri yang kurang sempurna sholatnya. Alih-alih memikirkan seorang suami yang tidak mau puasa, tapi memikirkan bagaimana menyempurnakan puasa kita. Alih-alih memikirkan suami yang tidak mau ngaji, justru perhatikanlah bagaimana kita mengaji. Subhanallah, kenapa? Karena perintah pertamanya, ku anfusakum. Bukan langsung, lihatlah suamimu, lihat keluargamu, lihatlah anakmu. Tidak, tapi lihatlah dirimu sendiri. Tugas seorang wanita apa? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin. Yang disebutkan di ayat kelima surat Tahrim yang dibacakan tadi Mas Eko. Mereka mesti menjadi siapa? Muslimatin, juru selamat, mu'minatin, juru keamanan. Pokoknya aman aja kalau sama dia. Diamanahi rumah sama suaminya, dia jaga rumah tersebut. Diamanahi anak-anak oleh suaminya, dia jaga anak-anaknya. Diamanahi harta oleh suaminya, dia jaga harta tersebut. Menjadi seorang perempuan yang mukminah, seorang perempuan yang memberikan keamanan. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, seorang ahli ibadah. Jadi sebelum memikirkan, daripada pusing mikirin suami yang gak mau sholat, mending sibuk memperbaiki diri bagaimana supaya khusyuk sholatnya. Karena diantara yang menyebabkan tidak khusyuk itu kalau udah sholat yang dipikirin suaminya mulu, subhanallah. Maka ku anfusakum, ayat selanjutnya mengatakan jaga diri kalian. Ya udah fokus sama diri aja dulu. Itu balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang mampu menjaga dirinya, maka tentu saja balasannya adalah surga. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Ustaz Sama-sama. Mas Eko. Nanti buat jamaah Islam itu indah, kita lanjut lagi ya. Kita masuk dulu di segmen yang berikutnya nih. Segmen apa? Kita kembali dulu ke segmennya Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Dan langsung aja ya kita bacakan pertanyaan dari sosial media Islam itu indah. Dan kita mendapatkan curhatan dari @Diana Adianisyah. Ini pertanyaannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya kalau suami lagi marah terus berkata pulanglah ke rumah orang tuamu. Dan dia berkata lebih baik sendiri daripada punya istri. Apakah itu termasuk talak Pak Ustadz? Nah oke, terima kasih curhatannya ya dari Mbak Diana Adiani Aisyah. Kita minta jawaban dari guru-guru kita. Mohon izin Habib Usman, Ustadz Maulana. Silakan Habib Usman dijawab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang namanya talak qiyas. Ketika seorang mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi. Ketika dia pulang, maka jatuhlah talaknya. Pergi kamu dari rumahku. Pergi kamu dari rumahku dan jangan kembali lagi. Dia pergi ya kan ke rumah orang tuanya atau ke rumah siapapun, maka jatuhlah talaknya. Ketika seorang laki-laki, janganlah kalian berkalimat mentalak atau mengatakan kalimat talak dengan cara apapun. Maka sadarkanlah diri kalian, janganlah mengeluarkan kalimat saya ceraikan kamu, selesai kamu hubungan saya dengan saya, kembalilah kamu ke rumah orang tuamu. Maka ini adalah perbuatan yang tidak baik sebetulnya. Ketika dia tanpa sebab atau hanya perkara yang sepele atau perkara yang bukan hal yang penting. Oleh karena itu,
sekali lagi, didiklah diri kita, jiwa kita, tubuh kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama Allah sehingga kita lebih mudah berkalimat dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan tentunya sebagai seorang istri berkalimatlah, berkata-kata yang baik sehingga apa? Rumah tangganya menjadi penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Dan kepada suami dimanapun berada, mudahkanlah lisan kalian untuk tidak menjatuhkan talak, ataupun talaknya dengan talak yang khias, atau dengan talaknya dengan cara yang samar-samar, dengan tujuan untuk menjatuhkan talak. Kan semuanya itu innamal a'malu biniat, tergantung daripada niat. Maka niat yang baik. Ingat, kamu mempunyai keluarga, kamu punya kehidupan. Kalau salah sedikit sepele, nggak jadi satu permasalahan. Tapi kalau salahnya berat, maka kamu pikirkanlah lagi, pikirkanlah kembali sehingga engkau bermunajat kepada Allah, beristikharah dan tanyalah orang yang alim, orang yang saleh untuk bisa menyelesaikan masalahmu atau bisa menjadikan sebuah rujukan yang baik. Untuk apa? Untuk di dalamnya penuh dengan kebaikan sehingga hidupmu jauh lebih nikmat lagi dan jauh lebih berkah lagi. Masya Allah, terima kasih Habib. Ditambahkan Ustadz Maulana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Habib. Bagus banget tadi penjelasan dari Habib. Nah, saya tinggal melanjutkan. Ketahuilah ketika menikah itu, yang hukum menikah itu terletak pada laki-laki. Yang menikah ada laki-laki, yang menceraikan ada laki-laki. Wanita itu dinikahi. Nah, maka pada posisi tadi, kalimat yang disebutkan kata Habib itu benar, bahwa ditanyain dulu maksud dan tujuannya ucapannya. Suruh ulangi, itu benar enggak? Nah, itu benar enggak? Kalau gimana status istrimu itu? Yang kedua, masukkan dalam ranah hukum. Karena pernikahan itu mengandung 3 hukum. Yang pertama, hukum negara. Yang kedua, hukum syariat. Kemudian hukum adat. Nah, hukum adat mungkin hukum negara, hukum syariat, tapi mungkin udah terbiasa pulang mungkin adat biasanya seperti itu. Nah, tapi belum tentu. Tapi kita dulu lihat, maka diminta status hukumnya. Ini sudah terbiasa kita lingkungan begini, kalau marah-marah pergilah kau. Itu mungkin adatnya, tapi tunggu dulu kebiasaannya. Tapi tunggu dulu, lihat hukum negaranya dan lihat hukum syariatnya. Tadi yang disebutkan Habib adalah hukum syariatnya. Hati-hati jangan sampai syariatnya sudah terputus sehingga harus diputuskan secara hukum. Maka kehati-hatian ini dalam berucap karena jangan sampai merusak atau mencederai rumah tangga. Maka kembali lagi, mohon maaf, perbaiki hubungan kita kepada keluarga. Ingat, laki-laki jatuh hukum, perempuan tidak jatuh hukum. Sekali lagi, laki-laki kalau berucap akan jatuh hukum. Perempuan, ceraikan aku, talak, tidak akan jatuh hukum. Tapi kalau laki-laki berucap, bermain pun, bercanda pun jatuh hukum. Karena tidak boleh mempermainkan 3, nikah, talak, rujuk. Terima kasih banyak guru-guru kita nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang terima kasih sudah memiliki atau sudah memilih aku ya. Jadi tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah.